Saya yakin banget. Di sana juga ada regulasi untuk pengobatan tradisional. Kenapa? Karena saya ingin melahirkan ini. Saya ingin melahirkan pemberi pelayanan kesehatan tradisional. Boleh dong tepuk tangan buat kita. Ini kepastian hukum. Siapa saja yang menggunakan dilindungi. Siapa saja yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional dilindungi. Kenapa? Karena portable magic device adalah tradisional. Kenapa? Karena fototerapi adalah tradisional. Ini kadang-kadang kita lupa nih. Ketika kita dapat pelajaran dari COVID-19, ingat ya, instruksi dari kementerian, instruksi dari semua orang, harus berjemur. Dan semuanya berjemur. Setuju ya? Ada Malaysia tidak berjemur. Malaysia pun berjemur meskipun malas banget. Tapi tetap berjemur semua. Kenapa? Karena fototerapi. Karena cahaya, memanfaatkan cahaya agar kita sehat, agar kita mendapatkan vitamin D. Dan cahaya matahari bukan hanya untuk vitamin D, sayang. Aduh, ketinggalan zaman deh kalian. Cahaya matahari adalah untuk segala kehidupan kita. Bukan datang matahari, ketemu matahari langsung cari payung gitu menghindari ultraviolet. Salah. Matahari itu bukan isinya bukan ultraviolet saja. Apalagi bicaranya ultraviolet jahat. Sorry ya, yang menciptakan ultraviolet itu adalah Tuhan yang Maha Penyembuh. Jadi kalau menyatakan ultraviolet itu jahat, mudah-mudahan dia kena kanker. Salah saya. Salah doanya saya salah. Semoga tidak terjadi. Amin. Jam Ya. berapapun maksudnya aman. Harusnya sama. Mau tidak ada matahari pun, matahari berarti meluncurkan sinarnya ke bintang dan bulan, itu pun terapi buat kita. Boleh tepuk tangan sekarang. Ya. Kalau tadi bicaranya jam, orang bilang jam 9, jam 10 itu efektif. Apa yang terjadi? Banyak yang kena pemakaman COVID kan? Orang bule. Jangankan jam 9, jam 10. Yang sudah divaksin 1, 2, 3, 4 aja udah kena COVID juga. Iya. Tolong pikirkan baik-baik sana. Jadi bukan bicara jam 9, bukan jam 10, bukan vaksin, bukan tidak vaksin, bukan itu persoalannya. Jauh lebih kompleks. Kita harus bersatu dengan matahari, kita harus bersatu dengan alam. Tidak ada cerita, nanti masuk ke sana. Mudah-mudahan kita punya waktu ya. Sampai jam berapa kita? Jam 8, jam 9 malam? Oh, setengah 9. Setengah 9 malam kita bicara. Ya. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian, ini bicara tradisional. Jadi, portable magic device adalah tradisional yang dimodernisasikan. Teknologi kita bicara. Sinar atau matahari itu adalah tradisional, bukan tradisional lagi, udah terbiasa. Orang disuruh berjemur itu terbiasa banget. Tapi karena kita pikirannya berbeda, karena kita ngerasa orang pinter, jadi nggak percaya sama itu. Kalau pikirkan, ini adalah sinar buatan, berarti matahari buatan. Pasti mempunyai efek, pasti aman. Kalau matahari tidak aman, kita sudah nggak ada di dunia. Paham sekarang ya? Kalau matahari tidak aman, kalau matahari menyebabkan sakit, berarti kita tidak ada di dunia. Kalimat itu harus kita terima. Matahari itu sehat, sinar itu sehat, dan itu dahsyat luar biasa. Nanti kita lihat sama-sama. Sekali lagi tradisional, kenapa tradisional? Portable magic device tradisional, ini adalah bekam, pernah dengar kita? Dikerok kita pernah dengar, atau dikerik kita pernah dengar. Kemudian hipertermi atau pemanasan kita pernah dengar. Akupunktur adalah tradisional, dipijat adalah tradisional, apapun pemijatan tradisional, pemijatan ini adalah tradisional. Yang tradisional ini dimodernisasikan, lahirlah portable magic device. Bisa terima ya? Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian, siapapun, tolong yakinkan diri kita dulu. Yakinkan kita dulu, jangan meyakinkan orang lain dulu. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat apa yang ada di dalam portable magic device, mohon maaf, Denny bantu saya. Portable magic device lanjut, adalah 4 fungsi ini. Trans-electric nerve stimulation, laser, vacuum, heat. Saya minta dengan sangat belajar. Kita semua punya Google, kita ada Android, kita ada alat untuk belajar. Saya ingin melihat semua teman-teman melihat ini aja.
cek satu persatu. Saya minta lagi cek satu persatu. Mohon maaf, saya akan lanjut dulu ke lanjut lagi. So, saya minta Bapak Ibu teman-teman sekalian itu mengetik transcutaneous electric nerve stimulation di Google-nya. Kemudian cari benefit dari TEN itu apa. Kalau kita ingin mencari apakah TEN efektif untuk stroke, maka tinggal menuliskan transcutaneous nerve stimulation, stroke, lagi PDF. Kita nyari PDF-nya, file PDF-nya. Kalau itu didapatkan, kita akan yakin. Oh, ternyata ada literaturnya. Ternyata ada saintifiknya. Ternyata ilmiah. Bukan kata Dr. Stio, bukan kata Kowe, bukan kata orang tukang promosi, tidak. Ini yang didapat. Ini baru bicara TEN. Setuju ya? Jadi kita meyakinkan bareng-bareng. Saya bisa mendapatkan itu. Saya balikan ke sini. Ya, ketika kita mendapatkan TEN, kemudian kita melakukan aplikasi. Ini adalah aplikasinya. Ternyata, lebih sederhana banget. Ini persis handphone kita. Dulu kita dengan handphone aja kayaknya bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Pertanyaan yang sama nih sekarang. Bisa nggak menggunakan PMD? Ternyata mudah sekali. Pencet lama, aktif. Setelah itu kita milih TEN-nya, pencet TEN-nya yang tadi aku berapa? Kalau nggak 30 nggak terasa, bayangkan. Luar biasa banget. 30 dipasang di sini. Baru nempel 30 baru terasa, wah enak 30. Mudah-mudahan dulu 30. Berapa kita? Wow, tepuk tangan dong. Jadi, saya minta sama teman-teman. Ini udah 30 lagi. Dan untungnya 30 itu terasa. Orang diabetes, mohon maaf sekali, orang diabetes, apalagi kakinya di terapi dengan angka 30, nggak kerasa sama sekali. Kenapa nggak kerasa? Ribut tapi, dok ini nggak kerasa gimana? Ya nggak kerasa orangnya diabetes, masih belum selesai diabetesnya. Komplikasinya adalah polineuropati, komplikasinya adalah pada persarapan, sarafnya sendiri mati. Jadi apa yang mesti diterapi? Mukanya dulu lah, terapi itu mukanya. Apalagi sampai dikasih duit. Ini adalah duitnya ya. Oh sembuh dia cepet banget itu diabetesnya sembuh. Kalau 3-4 orang masih kuat boleh kita. Boleh. Waduh luar biasa. Kalau sampai tadinya itu sebelah. Si Mami baru dengan 1-2 aja untung nggak teriak. Kemarin di terapi di sini untung nggak teriak-teriak juga sama ibu itu. Harusnya 1-2 aja udah terasa. Jadi di muka kita pun sama. Kalau 1-2 ini udah apa istilahnya udah beradaptasi lah, dia mau naikkan lagi silakan. Karena buat saya secara pribadi mohon maaf ya, buat saya secara pribadi nggak usah susah-susah, terapi di muka aja. Terapi di muka, terapi telinganya saja, terapi di sini aja udah selesai. Itu seluruh tubuh sudah dapat. Subhanallah, tepuk tangan dong. Ini yang saya ingin rasakan. Jangan mempersulit kita. Kalau kita mempersulit, dok kalau yang diabetes terapinya gimana? Dok kalau yang autoimun terapinya gimana? Nanti orang yang gini terapinya jadi susah. Kita nggak ketemu. Setuju ya? Sekarang pertanyaan sederhana. Mohon deh, pakai satu jembatan. Istilahnya kalau kita belajar dulu kan jembatan keledai kita kan. Bagaimana kita membuat satu perumpamaan supaya kita bisa terima? Sederhana. Ketika kita berjemur, ada teori nggak berjemurnya harus begini harus begitu? Nggak ada. Dan semua salah semua, nggak ada yang benar. Tapi kita sehat. Paham ya? Tapi kita sehat. Ada yang 15 menit ngikutin, ada yang berapa menit udah nggak enak langsung masuk juga. Tapi sehat semua. Nah saya ingin PMD juga sama. Jadi ketika kita lakukan ini, selesai, ini baterainya kelihatan. Tinggal berapa kita mau pakai, tensnya, kemudian aplikasikan. Ketika ini diaplikasikan, subhanallah gampang banget, banyak sekali yang terbantu. Dan ingat sekali lagi Bapak Ibu teman-teman sekalian, kalau tadi saya bilang saya ingin belajar meyakinkan kita sendiri, setuju ya? Saya ingin PMD fototerapi atau photon device pro itu dipakai oleh kita dulu, jangan nyuruh orang lain, jangan menyuruh orang lain untuk pakai kalau kita nggak punya cerita.
Setuju ya? Nih, contoh baik nih. Turun berat badan 6 kilo. Mau bercerita ke orang lain, yakin lo ceritanya saya udah turun 6 kilo lo pakai ini. Berapa ininya? 30. Itu kan satu bukan bicara testimoni lo di sana. Tapi kita sudah melakukan. Sudah bukti ke kita dulu. Jadi saya ingin PMD dan fototerapi itu bukan untuk orang sakit saja. Sekali lagi ya, tapi untuk orang yang tidak ingin sakit. Untuk orang yang tidak ingin stroke, untuk orang yang tidak ingin kena serangan jantung, untuk orang yang tidak ingin atau menghindar jauh dari kanker. Gunakan PMD, gunakan fototerapi. Boleh tepuk tangan ya? Iya. Saya minta waktu ini sedikit, Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah dengar adanya akupunktur, berarti ada titik akupunktur. Kalau belajar akupunktur nggak bakalan sampai jam 9 malam selesai, nggak bakalan. Karena bakalan itu untuk menghafalkan ini aja susah. Tapi PMD, sekali lagi PMD punya sarung tangan. Jadi kita tinggal memanfaatkan sarungnya, kita usap, kita elus, kita sapukan dari atas sampai ke bawah sini. Selesai, titiknya itu kena semua. Boleh tepuk tangan. Demikian itu dengan tangan, demikian itu dengan gambar di sana. Tidak perlu bicara titik. Sekali lagi, tapi kalau kita mau belajar, subhanallah, silahkan. Saya dapatkan titik di sini, maka kemudian dipakaikan retropednya, tempel di sini. Silahkan, akan efektif. Tapi itu perlu belajar banyak. Nanti saya dapat titik di sini. Ini adalah titik nomor sekian. Silahkan tempel di sini. Sekarang mau belajarnya, mohon maaf ya, secara anatomi saja beda. Kita tidak mudah untuk mendapatkan titik. Artinya adalah perlu pembelajaran yang jauh sekarang. Ini satu. Punggung saja. Artinya adalah tulang belakang kita sampai ke bawah sampai tulang ekor itu more than enough. Sekali lagi. Tadi saya bicara muka, wajah, telinga tolong dimanfaatkan. Sekali lagi, telinga tolong dimanfaatkan terapi. Ya, ini kita udah pakai sarung tangan nih. Cuma ditekan sedikit aja udah teriak orangnya. Paham ya? Itu sudah terapi. Teriak enak dong. Guys, teriak enak. Gak kuat kalimatnya. Ini Pasangnya manfaatkan. nomor berapa dong? Kenapa? Pasangnya nomor berapa? Nah, terserah kita, terserah adaptasi kita. Bukan terserah kita, terserah yang di terapi. Saya lebih menyerahkan ke yang di terapi ya. Kalau yang di terapinya bersedia dengan intensitas 1, silahkan. Dia ingin dia naikkan 2, ternyata dia tidak negatif, silakan. Tadi sudah dikatakan sampai 3, 4, silakan. Gak ada yang salah sama sekali. Gak ada yang salah dan tidak ada yang samping. Tidak akan terbakar, tidak akan konslet, tidak akan ada cerita. Stop. Setelah itu angkat. Darah tinggi akan turun, kolesterol akan turun, diabetes akan selesai, komplikasi akan sangat ringan. Menuju ke perburuan jauh. Kalau tadi sudah buka, saya tangan. Hanya terapi di tangan saja itu modern. Kenapa? Karena ini titik seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh kita ada di tangan kita. Bukannya yang nggak kenal itu boleh tepuk tangan yang keras dong, tepuk tangan yang keras, yang keras. Yes. Ini nggak kena jantungnya, ini ada di sini, liver itu ternyata ada di sini, ini semua titik. Oh, ginjal itu adalah ini. Nah, balik lagi sekarang kita menggunakan sarung tangan. Gak usah apa-apa. Wah, kalau di terapi sama Pak Yonas masih tidur semua. Aduh, enak banget. Satu persatu diterap. Makin lama, makin efektif. Saya nggak tahu larinya Pak Teddy dengan sebulan. Kelihatan postingannya, waduh, gawat. Itu dapat waktu banyak.
Tinggal pilihan ada di kita. Sekali lagi pilihan ada di kita. Ya, mohon maaf berarti bukan saya salah nih sekarang. Bukan saya salah. Nanti diserahkan sama teman-teman semua. Sekali lagi, diserahkan sama teman-teman semua. Ya, ketika terapi seluruh tubuh kita nih, klien kita itu merasakan dahsyat. Ya, dan apa yang terjadi? Isi amplopnya itu 2 juta. Tepuk tangan dong buat beliau. Semua. Saya nggak kaget ah. Kita terapi dengan tidak bicara. Mohon maaf ya, yang bersangkutan sudah ada di rumahnya, tapi dia minta diterapi dan dilakukan terapi. Pulangnya diamplopin 2 juta. 2 juta rupiah lagi ini berapa sih Pak dapat? 600 ringgit. Tepuk tangan dong. Berikutnya lagi, Bu, terapi lagi ya. Bayangin dia minta terapi lagi 2 juta lagi. Mending Bu 2 juta. Belum diterapi udah ditransfer 2,5. Materinya ketawa aja. Kenapa? Karena belum diterapi, belum datang. Ajudannya, asistennya yang bersangkutan di terapi udah telepon, Bu, ongkosnya sudah ditransfer ya. Ongkosnya lo gila 2,5 juta. Boleh dong tepuk tangan? Bapak bisa lihat. Tapi tidak ada yang salah. Kalau kita mau terapi tangan saja silakan. Muka doang di setrika dan lain sebagainya silakan dimanfaatkan karena bisa melakukan setrika juga. Ingat ya di sini ada permukaan ya. Sini ada permukaan bisa dimanfaatkan untuk heat terapinya, untuk bekalnya, untuk tense-nya bisa dilakukan, ada getaran yang bisa diterima, yang bisa dirasakan. Itu kita bisa manfaatkan. Tapi kalau mau seluruh tubuh, sekali lagi kalau mau seluruh tubuh silakan juga. Ini enggak ada. Nah, mohon maaf, balik lagi. Thank you. Kalau mau seluruh tubuh, berarti bagian belakang kita. Ibu, bapak, saya ingatkan lagi, tubuh kita itu bersatu. Ya, tidak ada cerita yang namanya sakit mah saja. Gak ada itu. Makanya gak ada yang sembuh-sembuh, Pak. Nanti ketika bicara liver, sakitnya hepatitis. Seolah-olah cuma hepatitisnya doang. Seolah-olah peradangan yang terjadi cuma di liver doang. No, ini integratif. Ya, tolong diterima lagi. Sudah bersatu dengan atau sampai lagi. Dan seluruh sistem saraf pusat itu mempengaruhi seluruh tubuh kita. Sekali lagi, mempengaruhi seluruh tubuh kita dari mata, kelenjar, liur kita, semua sampai ke alat reproduksi, pembuangan dan sebagainya. Itu melibatkan susunan saraf pusat. Nah, kalau kita terapi dari atas kita, maaf nih teman-teman pada pinter banget, terutama daerah sini. Daerah sini di terapi itu enak ketika kita membukakan cakranya, membukakan titik-titiknya, meridiannya. Ini terasa banget di sini. Ini terapi di atas, kemudian turun sampai ke sini, sampai ke tulang ekor, kanan dan kirinya. Berarti seluruh organ kita mendapatkan manfaat terapi. Boleh tepuk tangan. Inilah yang mendapatkan nilai. Teman-teman ketika melakukan tebar manfaat, kita selalu nulis nih, tebar manfaat kesehatan. Itu tidak bicara angka, tidak bicara. Yang terjadi adalah 50.000, 100.000, jutaan, rumah, mobil. Itu terjadi karena tebar manfaat. Terjadi karena tebar manfaat. Teman kita, Yuda di Pontianak ya, dia melakukan hanya untuk beli alatnya aja susah. Dia seorang tenaga kesehatan, ahli gizi, berarti memang bekerja di dunia kesehatan. Dia untuk belinya aja susah setengah mati. Tapi dia tahu manfaat ini akan banyak menyelesaikan persoalan. Maka dia berusaha untuk mendapatkan alat, berusaha pinjam kanan kiri dan sebagainya dia dapat. Kemudian dia beli lagi, dan sekarang dia punya karyawan lebih dari 15 orang.
karyawannya dia kayak semuanya tidak sampai 2 tahun dia bisa mendapatkan manfaat. Sampai hari ini dia konsisten dengan Honorable Magic Team. Jadi tinggal 50 berangkat, alamatnya di sana, tolong diterapi. Nanti karyawan yang lain lagi tolong diterapi, alamatnya di sana, berangkat. Itu mendapatkan luar biasa. Ya. Nah, saya ingin lanjutkan lagi, saya minta waktu sedikit. Nah, balik lagi sekarang. Bagaimana sekarang PMD dan fototerapi ini bermanfaat atau bisa menyembuhkan? Tolong sekali lagi bantu saya untuk meyakinkan kita semua. Cari di Google mengenai manfaat transcutaneous electric nerve stimulation. Saya singkat ingin menyampaikan, 1. Ternyata TEN efektif untuk diabetes. Ternyata TEN efektif untuk diabetes dengan komplikasi. Neuropati perifer diabetika itu adalah komplikasi dari diabetes. Selesai lah. Jadi, tidak ada lagi cerita stroke, tidak ada lagi serangan jantung, tidak ada lagi komplikasi diabetes, karena diabetesnya bisa selesai. Ya, nah saya ingin teman-teman itu melihat jurnalnya. Ini bukan kata Dr. Setio, ini bukan kata Huawei loh. Ini jurnal yang bisa tinggal ngecek. Ini juga Journal of Diabetes and Cell Technology. Kalau mau bertanya cari orangnya ini, jangan ke saya. Karena mereka lah yang melakukan satu penelitian. Dan ini adalah ilmiah. Ya. Demikian juga dengan neuropati perifer diabetika, polineuropati diabetika. Ini jurnal yang berbeda. Pertanyaannya, kenapa Dr. Setio menunjukkannya diabetes? Karena diabetes secara keseluruhan ada semua penyakit di sana. Mohon maaf sekarang, ini berlomba nih. Orang ini diabetes, seolah-olah diobati diabetes. Tapi yang terjadi apa? Stroke. Yang terjadi apa? Serangan jantung. Karena semuanya sama kondisinya. Diabetes itu bukan urusan gula. Sekali lagi saya ingatkan ya. Diabetes itu bukan urusan gula, bukan tingginya kadar gula darah, bukan HbA1c yang tidak turun-turun, tapi diabetes itu adalah lemak dan kolesterol. Nah ini yang tidak pernah diselesaikan. Kalau lemak dan kolesterol sebagai penyebab jantung, sebagai penyebab hipertensi, sebagai penyebab stroke, maka 3 penyakit degeneratif yang utama itu pasti diabetes. Ini mewakili semua. Ya. Kemudian TEN bisa mewakili aerobik karena lebih efektif daripada aerobik. Kemudian TEN, neuropati perifer diabetika juga hal yang sama didapatkan. Kenapa bisa turun berat badan sampai 6 kilo? Karena ini lebih efektif dibandingkan latihan aerobik. Boleh tepuk tangan. Tambah semangat lagi. Tambah semangat lagi. Tambah lagi nggak latihan aerobik. Tambah lagi nggak bisa aerobik. Enggak. Biaya gymnya digeser. Amin. Nah, kemudian bagaimana sakit? Ternyata TEN bisa menyelesaikan bengkak, bisa menyelesaikan sakit akibat peradangan. Ini juga sama. Ini jurnal betul-betul berbicara mengenai sakit. Jadi kita tidak lepas dari sana. Kemudian apalagi sekarang TEN menurunkan kadar pro-inflammatory sitokin. Kita bicara sitokin ketika COVID-19. Badai sitokin. Itulah yang membunuh seseorang. Karena peradangannya tidak selesai. Ingat sekali lagi, ketika kita menggunakan TEN, berarti kita berharap imun kita atau sistem pertahanan kita, sitokin kita dihambat betul-betul. Tidak akan terjadi. Pro-inflammatory-nya saja tidak keluar dengan TEN. Jadi manfaatkan TEN kapan saja. Saya senang kalau sambil nyetir, ini tinggal dinyalakan, tempelkan di belakang. Itu bukan cuma TEN doang, dapatnya seolah-olah getaran-getaran doang, tidak. Tapi efektivitas yang lain kita dapat. Ini yang saya ingin membiasakan seperti itu ya. Kemudian rasa sakit ketika pembedahan, ini adalah operasi bedah jantung, didapatkan juga. Bagaimana dengan stroke? TEN mampu mengatasi kekakuan. Tunggai bawah pasien pasca stroke. TEN juga kekakuan stroke. Jadi efektif betul-betul. Harus sangat positif. Nah saya minta dengan sangat lagi, ketika sudah diterapi nih, kakinya yang kaku itu sudah diterapi, dan jalannya mulai enak, sekali lagi jalannya mulai enak, masuklah ke kolam, masuklah ke air. Ingat ya, saya si Bapak, saya udah kasih tahu, masuk ke kolam seperti ini, kedalamannya seleher, jalan kaki di dalam air.
Lalu? Jalan kaki di dalam, bukan berenang ya, tapi jalan kaki, jalan kaki. Ini latihan doang jalan kaki, itu ngegeser kaki aja di dalam air. Bagi orang yang stroke itu pasti akan nangis ya, karena susah minta ampun. Air itu ada massa, air itu ada berat. Jadi ketika digeser itu susah. Terus apa yang terjadi? Kalau sampai bisa melakukan langkah-langkah itu dari berapa meter sekarang? 25 meter misalkan. Waduh, kalau sampai 25 meter hebat. Keluar dari kolam renang, jalannya akan seperti orang yang lari lagi. Boleh tepuk tangan dong? Itu alat bantu kita ya. Balik lagi sekarang, stroke lagi kombinasinya. Ini juga sama stroke. Kekakuan alat gerak, pelatihan fungsi lengan, atas bawah bawah, hal yang sama didapatkan. Kemudian terakhir saya bicara dengan Ten adalah mengenai cancer. Ibu bapak yang bermasalah yang sering menjadi depresi itu adalah rasa sakit. Orang kena kanker, rasa sakitnya itu tidak akan bisa kurang walaupun dengan morfin. Tolong dicatatkan. Jangan bicara strong analgetik atau analgetik kuat, penghilang rasa sakit kuat, misalkan tramadol, nggak bisa. Dengan morfin saja sudah tidak bisa. Tapi ketika bicara trans-electric nerve stimulation, ini aduh saya sampai bangga dapetin sama literatur ini. Mohon maaf, saya ulang lagi ke sini. Saya balikin lagi. Tolong, penelitinya juga sampai 6 titik, Pak. Allah Akbar. Ini dahsyat. Sekali lagi, dari Polandia. Ini artinya adalah satu penelitian yang harusnya kita tidak ada debat. Tinggal ambil aja literatur ini. Karena ini adalah review yang dahsyat sekali dari Medicina. Nah, yang menarik buat saya, TEN adalah prosedur yang aman. Ini mutlak ini, kita tidak ada ragu lagi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, maybe bisa dilakukan sendiri. Jadi sudah aman, TEN bisa dilakukan sendiri. Untuk apa? Untuk mengatasi berbagai rasa sakit pada orang dengan malignansi atau dengan kanker. Boleh tepuk tangan. Ini yang membawa saya yakin. Jadi kalau pertanyaan ke saya, Dok bisa nggak? Bisa. Dok bisa nggak? Bisa. Semua jawaban ke sana bisa. Terapi aja biasa. Kenapa? Karena ada backupnya. Persoalannya adalah Bapak, Ibu, sama klien kita yakin atau tidak. Ingat ya. Jadi kalau klien kita juga tidak yakin, mau berusaha keras juga nggak bisa. Kita tidak ada komitmen untuk melakukan satu kesembuhan. Jadi yang diperlukan adalah kita harus komit dulu. Kita harus satu frekuensi dulu dengan klien kita. Mau nggak? Mau nggak kita berusaha? Mau nggak kita sembuh? Itu kalimat saya. Jadi kalimat saya kalau ketemu nih orang yang susah nih, mau sembuh nggak? Mau. Lagi pertanyaannya, mau sembuh nggak? Mau. Saya ulangi lagi, mau sembuh nggak? Itu saya naikkan terus-terusan. Kalau itu didapatkan satu kesepakatan, itu ada. Maka kita akan terbantu semua. Banyak sekali dengan abad dari successful. Mau gimana saya nggak yakin dengan ini? Banyak rasa sakit. Ini terapi dengan bisa nggak sih? Jawabannya absolutely yes. Kalau ini kemudian dilahirkan pada device bro, aduh kita harusnya tepuk tangan dong. Ini bicara yang tiganya, belum bicara lasernya, belum bicara terapinya, belum bicara pakainya. Apa kita punya? Nanti satu lagi dengan pendekatan kita. Kalau digabungkan, wow, semua jadi dokter terapi. Jadi saya tidak perlu praktek lagi, saya tidak perlu bicara kayak gini lagi. Semua udah pada pintar semua kayak banget. Yes. Oke, lanjutkan. Sekarang bagaimana dengan laser sama nih? Saya akan efektifkan waktunya untuk hipertensi, untuk menurunkan berat badan. Karena apa? Karena mengatasi hiperkolesterolemia.
Aduh, boleh saya minta konektornya? Laser kepala. Laser please. Nyalakan lama, terus kita ambil laser. Konektor. Nah, ini kalau saya dengar laser adalah sinar merah. Bukan. Aduh, mati jadi bang. Karena warnanya merah, dia pikir ini warna infrared gitu. Ini bukan. Sorry. Beda dengan penelitian berarti. Beda dengan infrared, beda dengan sinar merah. Sinar kehidupan itu, Dok. Ini sinar kehidupan. Ya. Ini laser jalan nih. Nah, ini bukan infrared meskipun warnanya merah. Ini sinar laser. Sinar laser nggak bisa dilihat sama kita. Kenapa merah ini dinyalakan? Supaya tahu kalau ini lagi on. Ini lagi bekerja, tapi tidak berwarna. Dan ini bukan laser untuk nyunatin, jadi nggak bakal bisa motong apa-apa ini. Nggak sobek. Iya katanya. Saya ulangi lagi sekarang. Ini laser nih di tangan saya, ini laser nih tuh. Iya. Ini laser. Ya semua ya jangan berbicara. Nah ini bicara nih. Aduh, boleh saya cerita ya? Karena ini udah menyangkut. Ini boleh nggak ke sinar? Boleh nggak ke mata? Boleh nggak ke mata? Satu kejadian ketika saya kena, bukan kena. Karena kita harus divaksin ya. Vaksin pertama saya dengan Sinovac, tanyain sama si Mama. Wah kaget saya. Perdarahannya luar biasa sekali. Aduh, kalau ditayangkan fotonya kaget semua. Saya udah nggak ngebayangin seperti apa mata saya nanti. Vaksin pertama. Apa yang saya lakukan? Berjemur, saya buka kacamata saya dan saya melakukan kayak gini. Terus sampai perih, sampai netes keluar air mata, saya berjemur terus-terusan. Artinya apa? Berarti infrared masuk di saya. Sinar laser pun masuk ke saya karena panjang matahari itu seluruh sinar ada di dalamnya. Saya lakukan kayak gitu terus. Saya datang ke dokter mata juga sama. Nggak bisa diapa-apain, dia bilang. Tunggu aja sampai sembuh. Jadi akhirnya saya melakukan terus matahari. Nah, vaksin kedua saya benar bingung lagi. Mati gue bilang jangan-jangan perdarahan lagi nih Sinovac yang kedua. Tapi saya nggak mau turun, saya tetap vaksin lagi. Saya suntik lagi dan nothing happen. Everything is okay. Jadi saya aman. Vaksin ketiga datang lagi, suntik lagi saya. Suntik lagi boosternya yang ketiga nih. Ternyata tidak masuk peduli lindungi. Mati lagi, saya nggak bisa terbang lagi. Mau tidak mau saya berbohong lagi. Berbohong lagi masuk ke puskesmas katanya, dan saya dapatnya dari Kota Sampit. Kalimantan, saya mau terbang, mau jam 8 penerbangan, saya masuk puskesmas dulu. Tolong dong bantu saya vaksin yang ketiga. Belum pernah vaksin ketiga. Akhirnya saya sudah suntik 4 kali sekarang. Ini besok sebentar lagi kan ada vaksin yang keempat kan, berarti yang kelima dalam tubuh saya. Ini balik lagi ke sini ya. Jadi ini adalah satu hal yang berbeda. Tadi ada bicara sinus, Denny juga nanya, dok untuk sinus gimana? Manfaatnya bukan ABCD, manfaatnya bukan karena ini untuk sakit A, sakit B, sakit C, tidak. Manfaatkan saja, pasti akan dapat. Iya. Dimasukin sini, dimasukin telinga, ditaruh di sini, ditaruh di bengkulnya, ditaruh sekarang ada apa misalnya? Dimanapun sama aja. Semuanya bisa ya, Dok. Sama bisa aja, hanya sekali lagi, hanya karena tim kreatif ingin memanfaatkan dan ini dengan klip. Jadi hidung yang tapi mohon maaf ya, ini yang diciptakan oleh manusia loh. Ingat ya, ini diciptakan oleh manusia loh, bukan Tuhan yang Maha Besar. Maka ketika kita mencatat ada kehati-hatian, tolong diikuti kehati-hatian itu. Paham ya? Artinya adalah kekhawatiran yang sampai terjadi, jangan sampai nanti menyalahkan Huawei. Ini tidak boleh ke matahari. Ya ikutin aja kan, nggak perlu terapi di mata. Paham ya? Iya. Ini juga sama, jadi kita tinggal milih. Baik satu, katakanlah ini adalah tembak. Saya lebih suka beat, walaupun teman-teman ini dinyatakan untuk anak-anak. Ngebeat ini, nembak. Tapi bisa juga langsung. Ini nyala terus seperti ini. Bisa diterima ya? Nggak terasa. Sekali lagi, saya itu nggak terasa. Nggak terasa tapi sembuh. Tapi sembuh. Boleh tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan. Sekali lagi, laser itu nggak terasa tapi sembuh. Hipertensi bisa selesai. Demikian juga dengan renang akan turun automatically. Nah, sekarang yang paling diperlukan apa? Objektif ya. Artinya objektif apa?
sebelum terapi tolong periksa kolesterol saya berapa, tekanan darah saya berapa, laboratoriumnya seperti apa, USG-nya seperti apa. Nanti kemudian compare. Setelah 1 bulan, setelah 1 minggu atau berapapun compare, ada nggak perbedaan? Ada Seperti lah. yang signifikan. Pasti. Pasti. Amin. Amin. Nah, ada yang sama sekarang. Di sini tertulis ada berat badan. Kan menurunkan berat badan. Menurunkan tekanan darah. Hipertensi. Kemudian diabetes laser. Jadi kalau kita kombinasikan dengan laser, Sudah dipanggil dokter. udah dipanggil dokter. Yes, aduh keren. Amin. Demikian juga dengan stroke. Laser ternyata efektif untuk pengobatan stroke, membantu pengobatan stroke. Ini yang tidak bisa diceritakan. Karena ini jurnal, ini bukan pokoknya yang punya. Ini ilmiah. Oke. Kemudian lanjut lagi bagaimana dengan bekam. Ternyata meningkatkan penyembuhan luka diabetes. Nah, ketemu lagi diabetes lagi. Ketika diabetesnya sudah food diabetik nih, diabetik food nih udah busuk nih, maka lakukan lebih sering bekam. Bekamnya di mana? Bukan di lukanya. Bekam di fungsi juga efektif. Bekamnya di permukaan tubuh yang memungkinkan untuk melakukan bekam. Kenapa? Balik lagi, titiknya bukan itu. Titik yang di terapinya A, tapi manfaatnya keseluruhnya. Hal yang sama, bagaimana rasa sakit yang kronis di bahu kita, selesaikan dengan bekam. Ada yang sakit, ya. Kemudian hiperalgesia yang sama, mengobati sakit tulang belakang, memanfaatkan vakum atau bekam ini banyak sekali, atau cupping itu banyak sekali. Artinya hampir semua teknik bisa dimanfaatkan. Setuju? Setuju. Nah, kemudian penyembuhan luka operasi ini setelah luka operasi membantu penyembuhan luka operasi. Jadi orang, mohon maaf ya, katakanlah sesar sekarang. Orang di sesar bukan dibekam di sininya, dibekam di belakangnya, tapi luka operasinya akan segera sembuh. Demikian juga dengan fraktur kaki, katakanlah sampai pasang pen dan sebagainya. Lakukan bekam untuk orang itu. Untuk apa? Untuk membantu penyembuhan lukanya. Demikian juga dengan memberikan nah ini yang paling menarik. Ini yang tolong dicatat ya. Ini adalah kasus psoriasis. Kasus psoriasis adalah salah satu penyakit autoimun. Autoimun yang mengenai permukaan kulit kita, terutama kulit berambut. Ini ketombe yang tebal sekali sampai akhirnya seluruh tubuhnya stratum corneumnya itu sampai seperti lilin. Itu adalah psoriasis. Gatalnya luar biasa. Dan nggak susah. Sampai, mohon maaf sekali lagi, sampai obat kemo pun dikonsumsi untuk bisa mengatasi autoimun. Tolong perhatikan sekarang, ini adalah hijamah. Hijamah itu adalah vakum. Hijamah itu adalah bekam. Catatannya, tidak hanya dapat dikontrol, bahkan memberikan tidak berulangnya penyakit. Boleh dong tepuk tangan? Artinya autoimun aja bisa selesai. Sembuh total. Nah, saya ingin Dokter Istio kan cuma satu literatur. Cari lagi teman-teman supaya untuk meyakinkan kita semua. Cari lagi literaturnya mengenai hijamah, cari lagi mengenai vakum, cari lagi mengenai negative pressure. Bagaimana pemanfaatan negative pressure untuk kesehatan kita, untuk tubuh kita, especially talking about the autoimmune disease. Ini akan dapat loh. Dan ketika kita akan dapat, keyakinan akan penuh. Itu disebabkan stres ya dokter ya. Salah satunya adalah stres. Salah satunya adalah psikologik yang tidak bisa terkontrol, maka autoimun tidak akan selesai. Siap? Seperti lupus ya, bukan? Adalah lupus, adalah miastenia gravis, adalah rheumatoid arthritis, seluruh. Tidak ada obatnya. Kan susah obatnya. Oh, kan? susah obatnya autoimun. Hanya memanfaatkan PMD, hanya memanfaatkan Photon Device Pro. Selesai tugas kita dengan autoimun. Boleh tepuk tangan dong. Nah, nanti, mohon maaf sekali, nanti yang menarik, apa sih kodok dosen bicara menarik? Menarik itu nanti seninya. Jadi teman-teman sudah punya seni, saya yakin banget Pak Tridis. Udah pasti seninya udah aneh-aneh karena tahu. Kenapa? Karena ketika melakukan terapi, improve-nya beda-beda. Teman-teman punya improve yang berbeda-beda. Tapi itu tidak ada yang salah dan itu adalah sangat luar biasa. Bisa melakukan masing-masing punya seni, punya warna tersendiri untuk bisa memanfaatkan alat.
Ini baru bicaranya PMD nih. PMD udah saya seharusnya tidak perlu mengajarkan lagi sama teman-teman semua. Tapi fototerapi hal yang sama. Bang Ripah, ini pakai warna merah atau biru? Ini warna mana yang mau dipakai? Nanti teman-teman bakal ngerasain. Apa sih hebatnya warna biru? Apa sih hebatnya warna merah? Atau ketika digabungkan jadi magenta, jadi violet, itu rasanya seperti apa? Itu seni. Saya inginnya seperti ini. Atau klien kita minta, aduh saya nggak mau warna merah, saya pengennya biru. Dahsyat hasilnya. Boleh tepuk tangan ya. Nah terakhir di terapi. Bagaimana efektifnya pemanasan? Ya. Ini ada satu kalimat yang bagus banget dari Hippocrates, bapaknya para dokter. Hippocrates pernah berbicara jauh sekali bicaranya. Kalau sampai ada terapi yang bisa memanaskan tulang, sekali lagi, tolong dicatat, memanaskan tulang, maka any kind of the disease tidak akan pernah ada. Yes. PDP. Wah, sekarang baru nyambung ya. Oh, ternyata PDP ada rasa panas. Yes. Wah, tepuk tangan dong. Mama gesek mah. Harus dua. Ini ceritanya akan beda nih. Dua. Saya sangat kaget sekali ada orang. Saya tolong diterima dulu. Dengan sebentar saja udah rasa panas. Ini pengen orang sembuh banget sampai gosong, tahu nggak? Tapi nggak ada masalah sama sekali. Ingat ya, ketika kita berjemur mati nggak dengan sandal kita? Nggak ada. Cuman panas, cuman luka kulit kita, tapi sehatnya luar biasa. Jadi jangan takut dengan. Saya bagus banget nyebutnya Bu Natali karena kita bicaranya talking about the terapi ya. Ini fantastik. Hanya dengan rasa panasnya, hangatnya, nanti silakan kita coba di sini ya. Karena ini berhubungan dengan terapi. Nah, balik lagi saya minta tolong cari literatur mengenai heat terapi. Karena banyak sekali. Saya dapat beberapa. Ini salah satunya untuk pembuluh darah kita. Tolong dicatat ya. We are talking about the blood pressure. Tekanan darah ternyata dengan heat terapi selesai Pak. Gampang banget menurunkan tekanan darah dengan heat terapi. Apa sih heat terapi di PMD? Nah ini nantinya. Nanti pasti bersaing nih antara PMD dengan PDP nih gara-gara heat terapi. Tolong perhatikan, ini ada permukaan. Ya ada permukaan. Ini bisa mengeluarkan panas. Jadi ini adalah heat terapi. Di bagian ini adalah heat. Kita tinggal berapa kita keinginannya panasnya? 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang belum pernah nyobain ini? Angkat tangan. Siapa yang belum coba? Oke, Bapak cobain ya. Tolong. Anak muda tuh dulu ya. Tolong bantu saya dong. Ini hanya panas doang ya. Supaya merasakan terasa panas atau tidak. Saya tidak pakai bekam. Supaya bisa merasakan panasnya. Nah. Naruhnya di mana aja? Di mana aja? Di mana aja ya? Ini sama nih pertanyaannya menarik banget. Ditempel di mana aja terserah. Di tangannya boleh. Pokoknya yang penting ada terasa. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Terapinya di mana? Sekarang ditempelkan sama Pak Teddy di bagian permukaan itu. Itu terasa panas, terasa hangat, itu saja sudah terapi. Baru bicara panas. Artinya apa? Blood pressure selesai. Terus kemudian yang kedua apa yang terjadi? Fungsi pembuluh darah perifer itu mengalami perbaikan. Kalau pembuluh darah kita mengalami perbaikan, berarti perfusi bagus, oksigen bagus. Ini banyak sekali menyelesaikan. Ini bicara heat terapi. Sudah terasa Pak? Belum, karena ada harus nunggu dok. Harus nunggu. Oh harus nunggu dulu. Oke, silakan tunggu dulu. Pokoknya saya ingin menyampaikan di sana ada heat terapi yang bisa kita manfaatkan. Heat terapi bisa dikombinasikan dengan vakum. Vakum berarti mengalami negatif pressure. Tinggal kita seperti yang ngerok. Permukaan tubuh kita, di punggung kita tinggal ditarik dengan krim dan seterusnya, maka akan didapatkan hasil. Yang satu adalah panas didapat, yang kedua adalah vakum didapat. Maka pembuluh darah akan mengalami perbaikan. Ya. Kemudian ini juga yang sama, ya. Ini literatur yang kedua mengenai heat terapi pada kardiovaskuler. Bisa dibahasakan. Passive heat therapy adalah the neck hotting. Jadi sesuatu yang akan menjadi bahan pembicaraan untuk apa? Untuk berbagai kesehatan kardiovaskuler. Jangan, terasa ya. Oke, Pak Teddy, nyun sewu.
Boleh si anak muda ini karena tadi minta untuk dirasakan panasnya. Terima kasih banyak Pak Teddy. Nah, hanya ingin menunjukkan itu sudah terapi loh. Sudah terapi seperti itu aja. Diabetes bisa turun, tekanan darah kita bisa turun, pembuluh darah kita mengalami perbaikan. Thank you banget. Perlu kehangatan. Ya, lanjut ya. Nah, Organ apa dulu, Nak? jangan diterusin. Iya, jangan diterusin nanti ya. Hipertermi berarti terapi ternyata memperbaiki sistem imun kita. Dan tolong dicatat ya, literatur ini, sekali lagi literatur ini berbicara pada pasien kanker. Ternyata hit terapi itu akan sangat menjadi musuh sel kanker. Suhu kita dinaikkan 1 derajat Celcius, terserah Fahrenheitnya berapa, itu sel kanker mati. Boleh tepuk tangan. Ini jadi catatan penting loh. Ingat ya, ibu-ibu resiko kankernya itu 4 kali lipat lebih dibandingkan dengan laki-laki. Jadi ibu-ibu wajib 4 kali melakukan terapi dibandingkan dengan laki-laki. Tolong pikirkan baik-baik ya. Ini dahsyat kan? Kemudian imun booster jelas, terapi sebagai imun booster. Hit terapi ternyata kontrol gula darah. Diabetes lagi. Boleh tepuk tangan? Passive heat and glycemic control. Ini menunjukkan kita, walaupun penelitiannya adalah non-diabetic and diabetic individual. Artinya adalah pasien diabetes dan yang tidak diabetes. Tapi yang dilihat adalah how about the glycemic controlnya. Ternyata memang terkontrol dengan baik. Ya. Kemudian terapi terhadap polycystic ovary syndrome ini juga menarik. Bagi keponakan kita atau siapa saja kerabat kita yang sudah married tapi kesulitan mendapatkan keturunan karena kandung telurnya mengalami kista. Itulah polycystic ovary syndrome. Maka terapilah dengan hit terapi. Tolong tepuk tangan dong. Bapak, Ibu, teman-teman. Nah, sekarang bagian mana? Ini tarik nih. Bagian mana? Organ mana? Pertanyaan ada parah, ada pertanyaan. Untung saya tidak bicara mengenai disfungsi ereksi hari ini. Kalau bicara disfungsi ereksi tambah kamera. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, terapi secara umum. Tadi sudah menyampaikan. Ini sekarang ada polycystic ovary syndrome nih, karena kandung telur ada di kanan dan kiri ya. Ya. Terapi dengan muka saja ini sudah mengalami perbaikan. Tapi orang tersebut mengeluh polycystic ovary syndrome, maka berarti kita harus mendekatkan alatnya di sini. Jadi otomatis, sekali lagi otomatis ini harus ikut di sini juga. Di sini juga terapi juga dengan terapinya supaya apa? Supaya klien kita puas. Makanya uangnya 2,5 bukan 200.000. Pakai tes, mau pakai tes boleh, mau pakai ini kita lagi bicara we are talking about the terapi. Terapi saja. Ini yang menarik. Tadi mungkin Mami yang dengerin banget dari Bu Lisna. Bu Lisna di Banten bicara. Kan ada yang menyindir. Bu Lisna kok langsing banget sih? Ini yang dipakai. Cuma gini doang. Ditarik gini doang dengan panasnya doang. Subhanallah, lemaknya keluar, BAB-nya lancar, BAB-nya berminyak. Ini yang menarik. Boleh tuh ngerasain banget ya, 6 kilo itu turun karena lemaknya keluar. Boleh tepuk tangan ya. Pasang ring pengaruh nggak? Kenapa? Pasang ring pengaruh nggak? Gak ada, pasang ring, pasang pen, gak ada pengaruh sama sekali. Asalkan kita jangan fokus di apa namanya di kaki yang terpasang pennya atau di jantung yang terpasang ringnya. Kan kita terapinya tidak selalu harus di sana. Kecuali sekali lagi kecuali berlawanan dengan pacemaker atau pacu jantung. Itu beda karena pacu jantung ada baterai di sana. Otomatis tapi yang lainnya, hit terapinya, lasernya itu bisa kita manfaatkan. Demikian juga dengan bekamnya. Polycystic ovary syndrome selesai. Ini adalah fatty liver dan diabetes. Sekali lagi ya, fatty liver dan diabetes ini adalah non-alcoholic fatty liver disease. Selesai. Kemudian diabetes selesai. Imun sistem akan meningkat. Kenapa? Ternyata hit terapi memberikan shock terhadap sirtuin. Wah, what is that? Ini adalah vitamin. Ini adalah protein yang merangsang tubuh kita untuk baik. Dan ketika dibangunkan dengan hit terapi, maka seluruh sistem ini mengalami perbaikan. Boleh tepuk tangan dong?
Gambarannya adalah seperti ini dan sebelum setelah terapi. Yang terapi merupakan referensi para dokter. Terapi merupakan referensi dokter untuk kesehatan dan membantu penyembuhan. Ini catatan penting. Cukup tidak lagi penjelasan? Boleh ya. Saya mau tanya dok, kan waktu kemarin itu ada yang dia masalah kena glukoma. Glukoma, oke. Katanya dengan alat Bisa atau tidak? glukoma, jadi dia kena diabetes tinggi. Saya bilang sih bisa, cuma pas tanya harus di mata atau gimana, saya agak. Yang kedua, Saya lagi praktekin sama laki-laki. Bicara sama daerah saya. apa Bu sekalian? Teman saya kemarin habis produksi dia luka, saya masih sendiri. Jadi dia sekarang sudah 2 tahun, sekarang jadi tidak bisa dijahit. Tapi saya yakin apa itu? Saya yakin lebih kalau tapi nanti kita bicarakan. Oke. Sekarang Kasusnya berat nih dok. Bu, nah ini nggak bisa dibatasi. Apa itu? Dia teknik sipil, tapi karena ada alergi debu dia kan nggak mungkin kerja di bangunan atau gimana, pasti dia tersesat. Pasti alergi lagi terus. Udah gitu divaksin pertama, bengkak semua jontor ininya. Oke. Mati. Berarti kan dia Alerginya luar biasa. Iya. Pertanyaannya, bisa tidak menyelesaikan alergi? Sekarang makin parah lagi, dia nggak bisa jalan. Kata dokter peradangan di kelenjar getah bening. Oke. Cenderung ke cancer itu. Ya, saya bisa paham. Dermatitis atau limfoma. Oke. Maksudnya dia dikasih ini atau yang minum susunya itu gitu. Oke, pertanyaan bagus. Sekarang menyangkut produk yang lain. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke, jadi cerita sini. Tadi bicaranya glukoma, yang kedua bicaranya adalah libido yang tidak ada, gairah seksual tidak ada. Glukoma tidak bicara alergi. Dengan terapi ini kita mohon maaf dengan terapi PMD itu bisa diselesaikan seluruh persoalan itu. Sekarang terapinya di mana? Biasa saja seperti yang saya lakukan. Ini balik lagi nanti ke gambar saya. Ketika di terapi tulang punggungnya itu mata terobati. Paham ya? Iya. Ketika diobati punggungnya saja yang namanya disfungsi seksual naik. Ingat ya, bukan disfungsi seksual yang artinya gangguan seksual di sana akan luar biasa meningkat. Akan mengalami perbaikan. Gak perlu ada keraguan di sana. Nah, kemudian terakhir bagaimana dengan alergi? Alergi juga sama. Karena pertanyaannya gini, kenapa sih orang itu alergi? Karena dia responsif sekali, hiperreaktif. Ada debu dia langsung alergi. Ada satu zat yang masuk dalam tubuhnya langsung responsif. Artinya itu adalah masuk ke dalam kategori sistem pertahanan yang terlalu reaktif banget. Jadi setiap apapun yang ada di hadapannya dia itu musuhnya. Paham ya? Setiap ada sesuatu musuhnya jadinya. Saya ini otomatis akan terjadi lagi, nggak akan selesai. Nah, kita mohon maaf sekali lagi punya doa nih yang bisa membantu menyelesaikan itu adalah yang Maha Penyembuh. Ini bukan obat, ini bukan debu, paham ya? Ini bukan obat anti disfungsi seksual. Ini bukan obat menyelesaikan glukoma, paham ya? Ini bukan obat diabetes juga. Tapi ketika di terapi, apalagi yang glukoma. Yang glukoma itu dengan terapi, berarti yang diterapi apa? Diabetesnya. Diabetesnya selesai, glukoma atau sumbatan yang terjadi. Glukoma itu adalah satu kondisi tingginya tekanan intraorbital.
tingginya tekanan di bola mata. Kenapa? Karena sirkulasi air, bukan air mata ya, tapi air bola mata itu tidak terjadi, tersumbat. Sekarang pertanyaannya sederhana, tersumbatnya karena apa? Gak ada yang lain. Tersumbatnya adalah karena kolesterol, karena diabetesnya. Jadi kalau diabetesnya diselesaikan, glukomanya selesai. Terapinya di mana? Waduh, masa terapinya mau di mata? Capek deh. Terapinya di belakang. Tapi kalau karena kita merasakan glukomanya, tolong dong sentuh juga matanya. Kan kita punya sarung tangan. Kan kita bisa terapi wajah. Terapinya seperti apa? Ya percantik saja, naik ke atas, nih percantik nih. Semoga hilang juga kerutan-kerutannya. Itu akan memberikan terapi pada glukomanya. Boleh tepuk tangan. Bonus ya dok. Bonusnya. Bonusnya Kak Kencang. Obat disfungsi seksual. Ya terapinya di selangkangannya dong. Masa di sininya terapinya? Jadi selain di sini terapi juga selangkangan, terapi juga tulang ekornya. Bisa diterima? Tapi jangan nyuruh orang lain, nyuruh istrinya. Jangan nyuruh orang lain, nanti kebablasan. Hah? Kontraindikasi. Demikian juga dengan alergi. Alergi terapi semua. Kalau dia sensitif di mana, kita arahkan ke tempat lain. Setuju ya? Setuju. Sudah habis waktunya? Dok, tadi kan kalau untuk PMD mungkin nanti bisa dibuka setelah juga. Kan, tapi sekarang kita mau juga membantu menjelaskan PDP ya? Ya, PDP ini kan bisa di Dua orang maju ke depan, siapa yang mau coba? Malaysia satu. yang mau coba ya. Sebenarnya penggunanya bisa lebih dari 2 orang sebenarnya karena memang lempengannya ada 4. Ada 4 orang, siapa juga yang maju depan? Tapi untuk yang lempengan kecil kurang terasa ya karena kan dia titiknya cuma kecil. Tadi belum dijelasin ya? Belum dijelaskan. Sudah. Apa sambil itu? Sambil nanti saya jelaskan. Jelasin dulu ya dok, Saya jelasin dulu ya. saya kira udah. Tadi nggak bilang nggak selesai. PDP dijelasin dulu. PDP sebentar saya jelaskan PDP ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, PDP adalah tradisional, ini lewat semua. PDP adalah tradisional juga. Kenapa? Karena yang kita bicarakan adalah sinar matahari. Sinar matahari ini menghasilkan sesuatu yang istimewa buat kita. Tolong disimak, sesuatu yang istimewa. Buah dan sayur itu istimewa. Kenapa demikian? Karena ternyata buah itu terapi. Kita bicara mengenai belimbing. Ternyata belimbing itu adalah anti kolesterol, anti hiperlipidemi. Berarti belimbing menurunkan berat badan. Dari mana belimbing bisa terjadi? Sinar. Saya diterima ya? Ini lanjut. Saya tidak akan panjang. Ternyata belimbing obat atau bisa dimakan untuk mengatasi batu ginjal. Ini yang harus dipelajari. Nanas ternyata bisa menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol. Ingat ya, dari sinar. Kemudian nanas ternyata bisa mengatasi berbagai kerusakan ginjal. Jadi pasien-pasien dengan hemodialisa, tolong kenalkan lagi dengan nanas. Padahal sudah kenal dari dulu. Tapi nggak pernah dipelajari ke sana. Saya lanjut lagi, mangga ternyata menurunkan kolesterol. Ya, ini dahsyat. Mangga ternyata bisa mengatasi penyakit peradangan, gouty arthritis, peradangan sendi dan sebagainya, itu diselesaikan dengan mangga. Kemudian mangga yang manis, sekali lagi ya, mangga yang paling manis ternyata adalah obat diabetes. Makanya jadi bertolak belakang nantinya ketika bicara, karena salah semua. Sehingga pasien diabetes tidak akan pernah sembuh. Iya benar. Karena tidak boleh makan yang buah yang manis. Yang musiman. Yang musiman, apalagi musiman. Harusnya Bapak Ibu, tolong ini kalimat musiman kunci kuat di kita. Iya. Ketika musim mangga, harusnya kita semua untuk sehat makan mangga. Saya setiap pagi makan. Thank you. Cabe. Yes. Musim cabe. Musim cabe dalam cabe. Memang nggak ada musimnya. Musim durian. Ya, ini literatur pertama untuk diabetes. Literatur yang kedua sama ternyata untuk diabetes. Nanas. Kemudian sawo yang manis dari sinar matahari ternyata anti diabetes juga. Beda. Makanya kita salah semua, kita tidak ada yang sembuh karena menyalahkan sawo, menyalahkan mangga. Menyalakan ciptaan.
Menyifatkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa menurunkan berat badan karena anti lipid. Oke, saya hanya ingin memberikan satu gambaran. Ya. Duren. Pasti dijelekin, duren nggak boleh. Ternyata duren menurunkan gula darah. Duren ternyata menurunkan kolesterol. Nah, ya, kembung. Nah, ini bicaranya kembung. Kenapa? Karena lambungnya nggak pernah disembuhkan. Jadi sekarang berarti punya penyakit lambung. Selesaikan dulu dengan PMD, selesaikan dengan fototerapi. Nah, kenapa saya menanyakan ini? Karena ini adalah akibat atau manfaat daripada sinar matahari melalui proses fotosintesis. Kita tidak belajar lagi di sana. Ini manfaat. Nah sekarang ini yang keluarnya kalimat dari Bang Rifat nih. Fototerapi adalah matahari, tapi matahari buatan manusia. Jadi artinya saya ingin menyiasati. Ini adalah sinar matahari. Ini adalah sinar dari merah, dari paling merah sampai far infrared, sampai ke biru, sampai ke ultraviolet. Ini dimanfaatkan. Ini adalah Magico Ibinyo yang bisa kelihatan sama kita nih. Far infrared nggak bisa kelihatan, sinar gamma nggak bisa kelihatan, sinar laser nggak bisa kelihatan, tapi ada dalam matahari, seluruh sinar. Nah sekarang apa itu fototerapi? Fototerapi menyeleksi seluruh sinar yang ada, dibuatlah. Artinya apa? Satu penelitian yang panjang sekali, ingatlah, saya masih harus menyampaikan. Fototerapi atau photon device pro adalah Rusia teknologinya. Rusia itu teknologi untuk frekuensi, untuk sinar itu dahsyat dibandingkan dengan belahan bumi yang lain. Tolong pikirkan itu baik-baik. Dan Moskow tidak pernah mau jualan. Yang menjual adalah orang Indonesia. Nah, saya hanya ingin mengingatkan ini adalah dimanfaatkan semuanya. Jadi yang terlihat dan tidak terlihat itu dimasukkan, tapi diseleksi. When we are talking about the ultraviolet, nggak semua ultraviolet dimasukkan ke sini. Paham sekali ya? Ketika berbicara merah, far infrared yang sedemikian, bahkan super far infrared tidak masuk di sini juga. Semua sinar, semua gelombang yang negatif buat tubuh manusia itu tidak dimasukkan di Photon Device Pro. Kenapa sinar itu ada? Karena makhluk lain ada. Ingat ya, di bumi ini bukan manusia doang. Di sana ada tumbuhan, di sana ada binatang. Sinar yang lain, sinar malam itu dimanfaatkan oleh binatang malam. Dan kita tidak perlu itu karena kita sudah ditidurkan. Sinar lain dipakai oleh makhluk lain. Nah, sinar-sinar yang khusus untuk kita, makanya ingat sekali lagi, baik PMD maupun fototerapi atau photon device pro itu bukan untuk orang sakit saja, tapi untuk kita. Bagaikan matahari tapi ada di keseharian kita. Boleh tepuk tangan dong? Ini dahsyat, balik lagi sekarang. Kenapa dahsyat? Karena kita akan hidup keseharian seperti ini. Dari mulai pagi warnanya banyak. Di sini ada yang visible, infrared, invisible juga ada. Di sini tidak kelihatan sama sekali sinarnya. Tidak ada warna pada siang hari. Tapi nanti sore lagi ketemu lagi sinar yang lain. Ini harus dimanfaatkan semua. Lucunya atau menariknya, Photon Device Pro bisa ada di tempat kita di mana-mana. Boleh dong tepuk tangan? Nah, balik lagi. Apa sih sinar merah? Apa sih sinar biru? Sinar merah ternyata diperlukan untuk mengaktifkan seluruh hormonal dalam tubuh kita, kecuali melatonin. Sinar biru diperlukan oleh kita, itu diperlukan untuk meningkatkan melatonin kita. Ini adalah sirkadian hidup kita, keseharian kita. Ingat ya, matahari, matahari. Matahari muncul, matahari tenggelam. Ini diperlukan. Sekarang diwakili oleh Photon Device Pro. Boleh tepuk tangan. Karena sinar ini diperlukan semua. Nah sekarang saya minta dengan sangat Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, carilah literatur mengenai fototerapi. Saya sampai pagi nyari lagi, ternyata dapat lagi, tambah banyak lagi, tambah banyak. Koleksi saya dahsyat kan? Bapak, Ibu, teman-teman tinggal minta doang ke saya, dok, minta literaturnya saya kirim. Ini contohnya, ya saya contoh nih sekarang. Ketika kita bicara warna biru, ternyata warna biru menyebabkan oxidative stress, menyebabkan timbulnya radikal bebas.
Tapi warna merah, no oxidative stress. Berarti ini adalah free radikal. Ini radikal bebas, ini free radikal antioksidan. Jadi dua kondisi. Demikian juga dengan mitokondria. Mitokondria bagian dari sel kita akan rusak oleh sinar biru. Bukan sinar biru semua ya, sekali lagi. Tapi di sinar merah akan memperbaiki mitokondria repair. Jadi ini diperlukan dan dimasukkan yang positifnya saja, yang bagus-bagusnya masuk dalam Photon Device Pro. Boleh tepuk tangan ya. Nah, sekarang literaturnya. Ini adalah blue. Warna biru ternyata bisa menyelesaikan luka. Artinya sesuatu yang dirusak, ini sengaja dirusak. Tikusnya dibuat luka. Ternyata ada perbaikan. Ini hasilnya. Memperbaiki, sangat penting sekali untuk regenerasi sel. Nah, jangan bicaranya, dok kan itu cuma luka doang. Masa sih Photon Device Pro untuk luka? Tidak. We are talking about regenerasi sel. Jadi pasti sel yang muda akan muncul karena kita memberikan fototerapi. Ya, demikian juga dengan literatur yang lain. Ini adalah fototerapi untuk akne. Apa sih yang dimaksud dengan jerawat? Kita tidak bicara jerawatnya, tapi kita bicaranya inflamasi. Ternyata fototerapi adalah anti-inflamasi yang kuat, baik mild, moderate maupun severe. Inflammatory. Kondisi ketika diberikan terapi maka radikal akan berkurang jauh sekali. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Kombinasi hormon dari sini bicaranya adalah yang menarik ini. Tidak boleh banyak-banyak ya. Oke, sekarang demo Bu Nati, silakan. Terima kasih banyak. Ya, 4 orang ya yang benar-benar sakit. Totalnya yang 2 lempengan yang besar, yang 2 lempengan yang kecil. Jadi untuk daerah yang daerah di badan kita atau di wajah kita yang lebih kecil itu menggunakan yang kecil saja. Jadi kayak luka yang kecil banget, nah itu pakai yang kecil ini. Boleh. Kalau lukanya besar pakai yang besar, Mama. Lukanya segini ya tahan yang ini. Luka hati kayaknya yang kecil. Oke, Bu Natali. Ya. Saya ini kalau nanti kelihatannya susah nggak sih? Nggak ada. Silakan on off, berarti sudah nyala. Ya. Tapi di sini ini adalah timer. Kita tidak mungkin 1 jam. Kita cuma merubah doang. Ini adalah timingnya, berarti ada timer. Kita tinggal pilih 10 10 menit. 10 menit berapa tadi terserah.